Hai guys, di video kali ini saya akan share soal on-chain analysis divergence, di mana ini menunjukkan apakah whale dan fish itu lagi jual atau beli. Itu akan kita bahas pada hari ini. Dan kita juga akan bahas technical analysis Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily, di mana kemarin itu close dengan merah, tapi close-nya di atas daripada candle yang ini. Dan hari ini dia berangsur membaik dari ketika jam 7 pagi tadi, dia turun, kemudian naik. Dari situ, RSI-nya itu masih berada di daerah ini, teman-teman bisa lihat. Masih berada di garis support ini, belum menembus garis support di bawah ini. MACD-nya belum cross ke atas, sayang sekali. Jadi belum terlalu bullish. Kemudian dari money flow-nya itu akan segera menghijau, kemudian ada red dot ya, karena kemarin dia terjadi penurunan. Jadi belum terlalu bullish sebenarnya untuk time frame 1 jam, 1 hari maksud saya. Kalau kita lihat indikator lainnya, Triple MA Forecast, MA50-nya masih berada di atas MA100, namun akan segera mendekat. Harga Bitcoin harus kembali naik ke atas agar bisa MA50-nya itu dia bertahan di atas MA100. Dan kemungkinan besar kalau misalnya terjadi kenaikan, itu akan terjadi golden cross di kemudian hari karena MA50 akan lebih cepat kenaikannya dibandingkan dengan MA200 yang perlahan-lahan ini sedang menurun trennya. Oke, kalau kita lihat bull market support band itu dia berada di daerah 41.400 sampai 42.400. Jadi di situ adalah daerah yang harus Bitcoin naik agar bisa kembali bullish. EMA ribbon bagaimana? Masih di bawah juga. Dan kemarin ada yang nanya mengenai EMA 20, 50, 100, 200. Saya tunjukkan. Jadi kalau yang merah itu dia EMA 20. Dan harga sekarang berada di bawah EMA tersebut, semua EMA tersebut. Jadi sebenarnya belum confirm bullish, harus naik dulu di atas EMA ini, kemudian di atas EMA ribbon. Sebenarnya nilainya hampir sama, EMA ribbon dengan EMA ini, dan bull market support band agar kembali benar-benar bullish. Tapi kalau misalnya teman-teman mau DCA, itu tidak usah melihat ini, tetapi hanya melihat apakah harganya itu lagi berada di bawah atau sedang atau atas. Jadi teman-teman hanya beli ketika harganya itu relatif berada di bawah. Itu untuk yang DCA. Oke, kalau kita lihat time frame 4 jamnya, itu dia masih berada di pola falling wedge ini yang cenderung bullish. Biasanya 60% bullish dan dia tidak sampai di daerah bawah ini di 37 ribuan, tapi dia bounce di sini. Kalau kita cek ininya, ini itu dia bounce di 88,6 dan ada bounce dari situ ya, dan ketahan di 61,8 untuk update terbaru ini. Oke, kalau misalnya dia berhasil bertahan seperti ini, maka dia akan membentuk yang namanya higher low di sini. Jadi bagus untuk Bitcoin karena merupakan pertanda reversal awal. Oke, dan agar benar-benar lebih bullish lagi, dia harus tembus dari pola falling wedge ini di atas 38.400 ya. Maka dia akan bisa ke daerah 42 ribuan lagi, di mana di situ ada bull market support band dan daerah EMA ribbon. Oke, dari RSI-nya ada peningkatan. Kalau kita lihat di sini ada peningkatan. MACD-nya cross ke bawah. Jadi kalau dilihat dari indikator-indikator ini, dia belum terlalu bullish, sama seperti polanya juga masih dia akan sideways saja di daerah-daerah ini dan harus melakukan breakout. Itu yang akan kita lihat ke depannya. Dan malam ini juga akan ada pemberitahuan dari FOMC meeting. Hasilnya bagaimana? Itu biasanya diberitahukan jam 2 subuh. Dan kita akan lihat biasanya harga Bitcoin itu akan sangat fluktuatif. Dan kita akan expect seperti yang kalau misalnya di video kemarin itu ada soal prediksi harga di prediksi pump di tanggal ini, itu semoga bisa terjadi. Dan ya, itu hanya prediksi, jadi kita tidak tahu apakah akan benar-benar terjadi. Tetapi kalau melihat dari
historinya itu seperti itu. Jadi harganya naik setelah terjadi FOMC meeting tersebut. Itu yang kita harapkan untuk terjadi. Oke. Nah, cukup untuk Bitcoin. Sekarang kita beralih ke Bitcoin Dominance. Kita lihat untuk time frame daily dulu, di mana ada rejection dari 61,8-nya. Oke, jadi pas di sini. Kemudian dia sekarang ditopang oleh 38,2-nya, sedikit membaik hari ini dari sana. Kalau time frame 4 jamnya bagaimana? Dia masih downtrend sebenarnya karena dia membentuk lower low di sini. Tapi kita akan lihat di mana daerah support selanjutnya sedang berada di daerah EMA ribbon dan 21 day EMA-nya berada di sini, kemungkinan akan retest di daerah sini di 42,1% di daerah situ. Kalau MACD RSI-nya itu masih bearish, sedangkan untuk money flow-nya itu bagus ya teman-teman. Karena kemungkinan besar akan ada green dot dan masih menghijau untuk money flow-nya. Jadi masih mix sebenarnya, tapi kalau mau secara jangka panjang, kemungkinan besar ini menitik beratkan kepada Bitcoin ya teman-teman. Kalau kita lihat, karena ini semacam koreksi sebentar aja agar bisa naik lagi ke depannya. Jadi ini dia bounce dari 38,2. Kalau kita tarik dari sini 38,2, dia ditahan di 38,2 ini. Oke. Bagaimana dengan Ethereum? Ethereum juga sama seperti Bitcoin, dia berada di pola falling wedge di dalam penurunan ini. Dari RSI-nya itu lebih bagus daripada Bitcoin ya, karena ada menaik dari sini. MACD-nya sama seperti Bitcoin, akan segera cross. Money flow-nya bagus dan ada green dot juga. Kalau triple MA forecast-nya bagaimana? Hampir sama dengan Bitcoin. Kalau EMA ribbon, sama juga seperti Bitcoin situasinya. Dan kita akan lihat ETH Bitcoin, apakah ETH atau Bitcoin yang sedang menguat sekarang terhadap satu sama lain. Kemarin dia melemah, tetapi 2 hari lalu dia cukup kuat. Dia sempat berada di daerah ini, breakdown ke bawah, kemudian tiba-tiba naik lagi ke atas sini. Sekarang dia sedang retest daerah support ini agar bisa naik lagi ke atas, ke daerah yang lebih tinggi. Oke, kalau kita tarik Fibonacci-nya di sini, ini berarti dia rejected di daerah 38,2-nya. Oke, seperti itu. Kemudian level selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah 0,074 dan 0,075. Itu ada level Fibonacci yang penting. Oke, jadi kalau secara sekilas dia harusnya bullish ya, karena MACD akan segera cross ke atas dan ininya juga menghijau. Oke, namun RSI-nya itu rejected di daerah 50. Oke. Koin yang lain yang akan kita bahas adalah koin AV, di mana terjadi koreksi yang cukup dalam dari beberapa minggu lalu sampai hari ini. Harga turun dari $260 sampai ke $143 dan masih belum terlalu pulih, masih sideways di sini-sini saja di daerah 78,6. Dari indikator juga di sini masih bearish dan di sini itu sudah mulai membaik karena ada green dot. Money flow-nya juga akan mengarah ke atas. Jadi kemungkinan uang akan segera masuk ke AV. Kita akan lihat pergerakan harganya selanjutnya. Tidak terlalu banyak yang terjadi di daerah sini. Dan ada berita baik buat dunia kripto di mana Algorand menjadi blockchain sponsor untuk Piala Dunia FIFA ya. Jadi kemungkinan besar nanti di Piala Dunia nanti akan banyak merchandise dalam bentuk NFT di mana Algorand akan membantu di dalam NFT-nya tersebut. Dan Algorand memang fundamentalnya itu kuat dan ada bekerja sama dengan perusahaan lain juga untuk soal blockchain-nya, dan ini merupakan berita yang sangat besar buat Algorand sendiri, dan ini membuat harga naik. Kemarin naik sekitar 20%, dan sekarang juga, jadi kemarin ini volumenya cukup tinggi di sini, dan sekarang kembali lagi berada di daerah $0,7. Oke, level selanjutnya yang harus dia
tembus adalah 0,813 dan 0,94. Oke, jadi ini garis support and resistance ya. Kalau misalnya dia berhasil melewati ke atas, maka dia akan berpotensi untuk menuju ke daerah selanjutnya, level-level selanjutnya. Sudah saya gambarin. Kalau dari RSI-nya tiba-tiba dia naik ke atas daerah 50 ini, kemungkinan akan ada rejection sebentar, dan MACD-nya sudah cross, bagus, dan money flow juga akan segera menghijau dan ada green dot. Jadi sebenarnya bullish untuk Algorand ya teman-teman. Kalau kita lihat secara sekilas. Kalau dilihat dari sini, ya ini juga kelihatan jelas, dia akan segera naik di atas 21-day EMA-nya. Di mana 21-day EMA ini semacam mendaki gunung atau dia tembus ke bawah gunung. Kalau misalnya dia bisa mendaki gunung, yaitu yang garis merah ini, maka dia bisa naik terus ke atas. Jadi itu bagus untuk Algorand kalau misalnya dia berhasil close di atas garis 21-day EMA yang warna merah ini untuk hari ini. Ya, jadi cukup bullish untuk Algorand, namun saya mungkin akan melihat akan ada koreksi kecil dulu karena dia sudah pump cukup lumayan dari sini sekitar 30%-an kalau dari bawah banget. Oke. Next adalah koin metaverse yang grafisnya itu sangat memukau dan menurut saya potensinya itu besar, yaitu Illuvium. Dan di sini dia sepertinya akan ada inverted head and shoulders, tetapi belum terkonfirmasi karena harus tembus ke neckline terlebih dahulu. RSI-nya itu ada bullish divergence, jadi ketika harga turun di sini, kemudian RSI-nya dia naik, meskipun cuma sedikit saja, MACD-nya itu akan segera cross, kita lihat di sini. Jadi, itu pertanda awal bullish, dan money flow-nya juga bagus ya teman-teman, akan segera menghijau, dan sudah lama dia merah-merah seperti ini, baru pas awal-awal yang hijau. Sekarang banyaknya yang merah-merah, belum ada uang yang cukup untuk masuk ke dalam Illuvium. Ada green dot di sini. Kalau kita lihat 21 di EMA-nya bagaimana, masih jauh, harus benar-benar tembus daerah harga $500 agar benar-benar bullish untuk Illuvium. Dari polanya sendiri kalau kita lihat di sini, dia berada di pola bear flag sepertinya, atau pola falling wedge, bisa juga. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi dia bounce dari garis support ini. Ya, ekspektasinya adalah dia bisa ke daerah $600, yaitu di daerah atas ini. Untuk Illuvium. Dan sekarang kita akan lihat untuk ke main utama hari ini. Sebelumnya kita akan lihat whale Bitcoin terbesar, yaitu Ip Man, karena awalannya ya 1P ini. Nah, kemarin dia baru saja membeli lagi 1000 Bitcoin ya. Jadi ini adalah kita bisa ikutin strategi ini untuk kalau misalnya dia beli Bitcoin, ya kita beli. Kalau misalnya dia jual Bitcoin, ya kita jual. Kita pantau setiap hari. Biasanya dia melakukannya itu di jam 7 ya. Kalau teman-teman perhatikan di pagi hari di waktu jam Indonesia, jam 7, jam 6, jam 9, 8, ini agak siang, jam 10, jam 5, tetapi biasanya di pagi hari ya teman-teman. Oke, dan kadang-kadang ada juga tengah malam jam 12 seperti ini. Dan seperti ini juga. Nah itu. Jadi Ip Man lagi kumpulin Bitcoin, meskipun di tanggal 30 April kemarin ini dia sempat mengeluarkan 1.500 Bitcoin ya. Di sini juga ada. Nah itu. Oke. Kita akan lihat ke on-chain analisisnya, di mana ini menunjukkan apakah whale dan fish itu lagi jual atau beli. Dan kalau misalnya sekarang itu harganya berada di sini, dan di sini itu warnanya sedang merah, itu berarti whale dan small fish itu sedang membeli Bitcoin. Dan sudah beberapa hari ini terjadi mereka membeli Bitcoin. Jadi kemungkinan besar ini karena semacam sell the rumor by the news event dari FOMC meeting di video yang saya tunjukkan kemarin, di mana itu memprediksi tanggal di mana bisa terjadinya pump, dan bertepatan juga dengan Bitcoin on-chain analysis ini. Ya. Jadi teman-teman juga bisa ikutin strateginya. Kalau misalnya teman-teman punya akses ke Ecoinometrics ini,
teman-teman bisa beli ketika whale dan small fish itu beli. Jadi buying pressure-nya itu akan lebih kuat dan kecenderungan harga untuk naik itu juga bisa lebih tinggi. Ya, jadi semoga bisa cuan dari sini, dari potensi ini. Dan itu saja untuk informasi dan analisa pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.